Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali, salam damai sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, Sabtu tanggal 26 September tahun 2020, bacaan yang pertama mari kita baca di dalam kitab Daniel pasal 4 ayat 1-9, beginilah bunyinya. Dari Raja Nebukadnezar kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, yang diam di seluruh bumi, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Tuhan yang Maha Tinggi kepadaku. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Aku, Nebukadnezar, diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku, dan khayalanku di tempat tidurku serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Maka aku mengeluarkan titah, bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibawa menghadap aku, supaya mereka memberitahukan kepadaku makna mimpi itu. Kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasdim dan ahli nujum datang menghadap dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu, tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Beltazar menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Hai Beltazar, kepala orang-orang berilmu. Aku tahu, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus, dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Sebab itu inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat, maka ceritakanlah kepadaku maknanya. Bacaan yang kedua mari kita baca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 20 sampai pasal 13 ayat 3, beginilah bunyinya. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka, lalu mereka memohonkan perdamaian, karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Tuhan dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Tuhan, ia mati dimakan cacing-cacing. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem, setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes, yang disebut juga Markus. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu, Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan untuk kita pada hari ini adalah, Tuhan pasti menyediakan jalan terbaik. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, percaya atau tidak percaya, sesungguhnya perkataan ini benar, Tuhan dapat memakai berbagai macam cara untuk mendatangkan hukuman bagi orang-orang yang dikasihi namun tidak mengasihinya dengan segenap hati. Sebaliknya, Tuhan dapat memakai berbagai macam cara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasihi dan mengasihinya. Ia tidak akan membiarkan mereka yang setia berjalan dengan kekuatan dan kemampuan sendiri. Semua itu Tuhan lakukan supaya tiap-tiap orang dapat mengenal bagaimana Dia yang sesungguhnya. Hal inilah yang dapat kita lihat dari kedua perikop yang sudah kita baca tadi.
Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan menyatakan hukuman-Nya terhadap kerajaan Babel melalui mimpi Nebukadnezar, sebab mereka adalah bangsa yang menyembah berhala dan tidak mengasihi Tuhan. Tuhan juga menyatakan hukuman-Nya terhadap Herodes, sebab ia telah menganiaya pengikut-pengikut Kristus. Sebaliknya, Tuhan menyatakan kebaikan-Nya kepada Daniel dan kawan-kawannya melalui hikmat dan pengetahuan, sehingga mereka diberi gelar kehormatan oleh Raja Babel. Tuhan juga menyatakan kebaikan-Nya kepada para rasul melalui kematian Herodes dan pertambahan jumlah orang-orang percaya, sehingga firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap percaya, tetap berharap dan tetap setia kepada Tuhan. Beribadahlah kepada-Nya, dengarkan dan ikutilah firman-Nya. Dia pasti menyertai kita. Dia pasti memperlengkapi kita dan selalu menyediakan jalan terbaik bagi kita dalam melaksanakan kehendak-Nya. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, bagaimanapun keadaan kita, selama semua itu kita jalani dengan kepercayaan, pengharapan dan kesetiaan kepada Tuhan, yakinlah, Dia akan menyempurnakan semua itu menjadi sukacita bagi kita, dan menjadi kemuliaan bagi nama-Nya. Amin.